Oke, kali ini kita bakal ngebahas sesuatu yang keren banget. Terinspirasi dari buku The Storyprenneur's Playbook. Kita akan melihat gimana sih perjalanan seorang pengusaha itu ternyata heroik banget. Pernah kepikiran nggak apa sih kesamaannya seorang pendiri startup sama pahlawan mitos kayak Rama? Kedengarannya mungkin aneh ya, tapi percaya deh, di balik pertanyaan ini ada jawaban yang bisa mengubah cara kita mandang dunia bisnis. Jawabannya, ternyata mereka berdua itu ngikutin sebuah pola yang sama persis. Sebuah cetak biru abadi yang ngebimbing mereka melewati proses perubahan diri yang luar biasa. Pola ini punya nama, yaitu Perjalanan Sang Pahlawan atau The Hero's Journey, sebuah konsep yang dipopulerkan oleh Joseph Campbell. Ini tuh kayak kerangka cerita universal, soal petualangan, krisis, dan perubahan yang bisa kita temuin di hampir semua mitos di seluruh dunia. Jadi, yuk kita masuk ke bagian pertama dan kita lihat gimana para pengusaha modern ini sadar atau enggak sebenarnya lagi ngejalanin mitos kuno versi mereka sendiri. Ini bukan cuma soal bisnis, ini soal petualangan epik. Kutipan dari Campbell nih pas banget. Gua yang kau takuti, untuk masuki, menyimpan harta yang kau cari. Gua yang kita takutin, yaitu resiko, ketidakpastian, justru disitulah hadiah terbesarnya tersimpan. Nah, ini inti dari tantangan seorang pahlawan, termasuk pengusaha. Nah, setiap perjalanan itu kan pasti ada awalnya. Semuanya dimulai dengan sebuah panggilan buat bertualang. Tapi, di saat yang bersamaan, muncul juga musuh pertamanya, rasa ragu dan takut. Panggilan ini nggak selalu dramatis loh. Buat Vanindra Sama, pendiri Redbus, panggilannya itu bukan visi dari langit, tapi cuma frustrasi sederhana karena ketinggalan bus. Justru dari momen sepele kayak gitu, lahir ide revolusioner. Tapi, dapat panggilan itu satu hal, menjawabnya itu hal lain. Seringnya yang muncul duluan malah penolakan, karena rasa takutnya itu nyata banget. Devashish Chakravarti ngegambarin rasanya tuh kayak mau terjun payung sendirian untuk pertama kali. Sebuah ketakutan yang benar-benar bisa bikin lumpuh. Dan inilah kontras yang sering kita lupain. Yang kita lihat di media sosial kan, gemerlapnya masuk majalah Forbes, posting perayaan sukses, tapi di balik layar kenyataannya adalah perjuangan dalam sunyi, ngelawan keraguan diri, nanggung beban cicilan biaya peluang, dan rasa takut yang menusuk. Oke, setelah berantem sama rasa takutnya sendiri, si pahlawan ini sampai di satu titik, the point of no return. Mereka harus berkomitmen. Inilah momen di mana mereka menyeberangi ambang batas. Dan ternyata nih, langkah segede ini jarang banget dilakuin sendirian. Para pahlawan ini biasanya mencari bimbingan kayak Vanindra Sama yang nemuin mentornya. Mereka juga nemuin kelompok mereka kayak komunitas yang gotong royong nyelamatin nomad Gagau. Intinya, mereka butuh dukungan untuk berani melompat. Kadang-kadang, lompatan ini tuh benar-benar nyata. Bayangin deh, ceritanya Mayang Jain. Dia ninggalin semua kenyamanan kerjaan kantoran di kota besar, pindah ke desa terpencil di Bihar, cuma buat satu tujuan. Nah, itu baru namanya komitmen total. Nah, disinilah petualangan yang sesungguhnya dimulai. Bagian ujian dan godaan. Di sini pahlawan kita benar-benar diuji. Setiap pendiri harus ngadepin naganya masing-masing. Ujiannya tuh datang dari segala penjuru. Ada masalah keuangan yang bikin pusing, pengorbanan pribadi sampai burnout, susahnya ngelola tim dan budaya kerja, belum lagi harus ngelawan bias sistemik, sambil terus dibayang-bayangi resiko gagal total. Ini benar-benar ujian mental. Contohnya, kita lihat kisah Sangeta Saksena. Bayangin, di umur 50 tahun, dia nekat masuk ke dunia jurnalisme pertahanan yang didominasi pria. Ujiannya, dia harus kerja 10 kali lipat lebih keras setiap hari, cuma buat ngebuktiin kalau dia juga mampu. Terus ada juga ujian finansial yang brutal. Ilustrator sekreatif Alicia Souza aja harus sadar sama kenyataan pahit. Passion dan kreativitas aja tuh nggak cukup buat bayar tagihan listrik. Tanpa kerja keras dan otak bisnis, seni seindah apapun nggak akan bertahan. Terus, buat apa sih semua penderitaan dan ujian ini? Jawabannya cuma satu kata, transformasi. Ini adalah titik di mana diri yang lama, yang penuh ragu, yang lemah, secara simbolis mati. Dan dari abunya lahir seorang pemimpin yang baru, yang lebih kuat dan lebih bijak. Kita bisa lihat contoh nyatanya pada Vanny Sama. Dulu, dia tuh micromanager banget, ngurusin detil sekecil warna tombol di aplikasi. Tapi setelah ngelewatin semua ujian itu, dia berubah total. Jadi pemimpin yang memberdayakan, yang mikirin apa yang terbaik buat Redbus. Perubahannya fundamental banget. Oke, setelah berhasil bertransformasi, perjalanan pahlawan kita masuk ke babak terakhir, yaitu kembali pulang. Tapi sekarang, dia pulang bawa sesuatu yang berharga,
sebuah anugerah. Dan ini poin yang penting banget ya. Anugerah ini bukan sekedar perusahaan yang sukses atau banyak uang. Bukan. Harta karun yang sebenarnya adalah kebijaksanaan, ketangguhan mental, dan cara pandang baru yang dia dapetin dari perjalanannya. Contoh kerennya itu Dharamveer Singh Chauhan dari Zostel. Bisnisnya tuh sempat hancur lebur, tapi setelah momen kehancuran itu, dia kembali dengan perspektif yang baru. Dia nggak lagi ngejar pertumbuhan yang ngebut, tapi ngebangun ulang Zostel dengan fokus ke komunitas dan keberlanjutan. Jadi, gimana anugerah ini dibagikan? Nah, disinilah siklusnya jadi lengkap. Mereka nggak nyimpan ilmunya sendiri. Mereka jadi mentor. Mereka berbagi cerita buat menginspirasi. Dan yang paling penting, mereka memberi kembali ke komunitas yang udah ngebantu mereka. Semua cerita ini pada akhirnya ngebawa kita ke satu pertanyaan penting dari Joseph Campbell. Setelah ngelihat semua jatuh bangunnya, pertanyaannya sekarang bukan lagi tentang mereka, tapi tentang kita semua. Apakah kamu siap untuk bilang iya dengan sepenuh hati pada petualanganmu sendiri? Karena pada akhirnya, setiap kisah pahlawan yang kita bahas tadi, itu adalah cerminan dari potensi yang ada di dalam diri kita masing-masing. Petualanganmu dimulai saat kamu memutuskan buat mengambil langkah pertama itu.